Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas teman-teman peternak sekalian. Kali ini kita akan menjawab lewat video lagi untuk pertanyaan teman-teman ya, tentang bagaimana fermentasi untuk sekam padi. Nah, ini sekam padi teman-teman, sekam padi yang sudah proses penggilingan, jadi halus ya. Nah, ini seperti ini. Ini akan lebih irit teman-teman kalau kita punya pakan seperti ini, lebih irit, nanti bisa dicampur dengan pakan yang lain. Nah, di sini saya akan membahas tentang bagaimana caranya kita melakukan fermentasi untuk sekam padi. Bahan yang dibutuhkan, bahan utamanya yaitu ini sekam padi. Untuk bahan yang dibutuhkan, jangan lupa siapkan peralatannya. Di sini ada ember, ada jolang kalau di sini. Nah, ini bahan yang dibutuhkan teman-teman. Bahan yang dibutuhkan yaitu untuk mikrobanya saya pakai E4 seperti biasa. Ini untuk air yang sudah dicampur dengan E4 dan gula ya teman-teman. Ini untuk gulanya, ini gula yang dicairkan. Saya pakainya gula aren. Pakai molasses juga bisa teman-teman. Pakai molasses, kalau enggak pakai gula pasir ya. Nah, untuk kita siapkan untuk campurannya, untuk air ya. Ini wadah ini itu kurang lebihnya 9 gayung, kalau di sini namanya gayung. 9 gayung. Ini untuk airnya. Terus untuk E4-nya untuk 9 gayung, perbandingannya 1 gayung 1 tutup aja teman-teman. 1 tutup. Terus untuk gulanya kurang lebihnya 2 cangklong ini nih teman-teman. Ya, 2 ini ya, kurang lebihnya sekitar setengah gelas kopi ya teman-teman ya. Gelas kopi. Nah, kalau bahan ini sudah dicampurkan, mohon maaf ini tadi udah dicampurkan duluan ya. Udah dicampurkan duluan. Bahan udah siap semua. Sekam padinya sudah siap. Nah, kita mulai aja langsung fermentasinya. Langsung ya teman-teman. Ini pertama karena sekam padinya lembut banget ya teman-teman ya, ngebul juga, kita pakai masker. Jadi pertama kita masukkan dulu aja airnya, sekitar 1 gayung. Sekitar 1 gayung. Nah, kalau sudah, sekam padinya per 1 wadah ini itu kira-kira sekitar 10 gayung teman-teman. 1. Nah, ini kan sangat-sangat tebal. 2, 3, 4, 10. Setelah cukup 10 gayung, kita ratakan ya teman-teman. Terus kita kasih 1 gayung lagi teman-teman untuk airnya. Kita siramkan rata ya. Jadi 1 wadah ini itu untuk sekam padinya kurang lebihnya sekitar 10 gayung ya teman-teman. Untuk airnya sekitar 2 gayung.
Setelah masuk airnya kita ratakan teman-teman. Nah, kenapa harus pakai masker? Karena ini sangat ngebul. Ini kita ratakan pelan-pelan dulu kalau awal. Diupayakan serata mungkin ya teman-teman, karena untuk syarat fermentasi kalau pengen berhasil pencampuran bahannya itu harus benar-benar merata, jangan sampai tidak merata. Kalau tidak merata biasanya nanti timbulnya bukan pelapukan tapi pembusukan. Sedangkan untuk fermentasi itu sendiri kan tujuannya untuk pelapukan teman-teman, bukan untuk pembusukan ya. Nah ini kita ratakan terus ya teman-teman sampai benar-benar rata ini. Kan ada yang belum rata. Jangan lupa juga kita siapkan untuk wadah fermentasinya ya. Bagusnya kita punya blong yang seperti video-video sebelumnya saya itu. Cuma kalau kita belum punya blong, karena memang pertama nyari blongnya susah, keduanya kosnya juga tinggi untuk pembelian blongnya, kita manfaatkan yang murah aja teman-teman, seperti ini. Ini plastik sampah ya, di toko itu banyak, kalau nggak salah sekitar 2000 itu harganya satuannya. Mungkin kalau belinya per pak bisa lebih irit teman-teman. Ini kita terus aduk. Nah, kenapa tadi saya minta untuk siapkan masker juga, karena ya ini seperti ini ngebul, harus pakai masker. Ini sekam ya teman-teman, sekam, perbedaannya sekam sama dedak itu sebenarnya sama, dedak juga, cuma bedanya kalau dedak biasanya itu dari kulit arinya beras, kalau ini kan merangnya tapi udah digiling lagi teman-teman, sehingga bisa lebih lembut. Kalau di daerah teman-teman nggak ada sekam giling, silakan nanti bisa dipesan melalui kami ya. Seperti video-video sebelumnya itu kita selalu meninggalkan nomor kontak ya di 082 12340 6787 itu nomor kontaknya. Ini benar-benar sekam yang sudah digiling teman-teman. Ini benar-benar sangat membantu kita peternak karena lebih irit atau harganya lebih murah. Kalau berbicara kualitas, ya ini kita tingkatkan kualitas pakan kita lewat fermentasi. Di sini kita meningkatkan mutu. Jangan lupa kalau yang mau langsung atau pengen tanya-tanya tentang peternakan atau cara-cara istilahnya fermentasi atau untuk kandang, bisa langsung kontak kami di nomor WhatsApp 082 12340 6787. Itu nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan kami jawab melalui video dan akan kami unggah di YouTube. Jadi bila mana ada teman-teman lain yang menanyakan pertanyaan yang sama, tinggal menonton videonya ya teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk semua teman-teman peternak ya. Di sini sekali lagi kami tegaskan, kami tidak
ada niat tidak bermaksud untuk menggurui. Kami di sini hanya berbagi pengalaman, berbagi ilmu yang sudah kami praktekkan ya teman-teman ya. Dan kami harap para peternak lebih kreatif lagi, membuat pakan atau ransum racikan sendiri ya, untuk bisa meningkatkan mutu pakan dan meningkatkan produksi agar lebih irit juga untuk pakan. Jadi keuntungan kita bisa lebih maksimal ya teman-teman ya. Nah, beda tadi sebelum kita kasih air, warnanya dengan yang sekarang sudah dicampur beda. Tadi agak putih, sekarang agak semu merah karena memang ada warna dari gulanya. Kalaupun pakai molasses nanti biasanya lebih pekat ya teman-teman warnanya. Nah, ini saya rasa udah cukup ya teman-teman. Nah, ini bisa dibedakan ini yang sudah di ini. Nah, ini yang belum. Ini bisa dibedakan ya teman-teman. Nah, cukup. Tuh, warnanya bisa dibedakan. Yang sudah tercampur dan belum. Ini kalau kita kasihkan ke ternak kita itu luar biasa, makannya lebih lahap teman-teman. Karena nanti kalau fermentasinya jadi pun pasti wangi hasilnya ya teman-teman. Nah, ada pertanyaan juga kan, apa cukup dengan dikasih pakan sekam giling atau sekam yang sudah digiling halus? Coba ini aja. Ya tentu saja tidak ya teman-teman. Kita punya unggas, punya ento, punya bebek, hanya dipakanin dengan dedak juga nggak maksimal. Tetap harus dicampur dengan bahan-bahan yang lain gitu kan. Ibarat kita sendiri kalau makan kan ada nasi, yaitu karbohidrat, ada lauk pauknya sebagai protein, ada sayurannya sebagai serat gitu kan. Sama di hewan pun. Jadi nanti ini kalau dikasihkan pakan ke ternak saya ya teman-teman, ada bahan-bahan lain juga. Ada yang fermentasi gedebok pisang, ada fermentasi eceng gondok, ada fermentasi sayuran, terus ada fermentasi fur yang saya bikin sendiri. Nah, itu nanti satu persatu deh saya bikin videonya. Silakan nanti teman-teman ikut mempraktekkan ya, biar sama-sama bisa belajar supaya kita di saat berternak bisa makin untung. Nah, kalau udah selesai teman-teman, kita masukkan ke sini. Ini biasanya saya isi 3 wadah ini teman-teman. Jadi nanti pada saat kita tutup rapat seperti ini. Kosongkan dulu ya teman-teman udaranya. Kita tutup gini, benar-benar kosong udara. Cuma kita ngikatnya di atas ya teman-teman. Di atas gini, tekuk, terus kita ikat. Pakai rafia boleh, pakai yang bagus tuh pakai ini teman-teman, pakai karet ya. Ini kita ikat yang kencang. Nah, ini kan ada spasi nih. Ini nanti kalau udah 2 hari ke sana biasanya ngembang teman-teman, karena ada gas. Makanya kalau fermentasi itu jangan sampai penuh, sisakan ruang untuk gas atau udara yang nantinya timbul dari pelapukan ini. Nah, ini kita diamkan minimal 1 kali 24 jam baru kita kasih ternak kita.
Cuma kalau saya biasanya 3 hari ya teman-teman, 3 hari. 3 hari supaya hasilnya, menurut saya sih hasilnya lebih maksimal kalau udah 3 hari. Nah, ini tinggal kita simpan, tunggu 3 hari, supaya bisa dipakai ya teman-teman. Itu mungkin jawaban dari pertanyaan teman-teman yang kemarin yang sempat bertanya gimana sih caranya untuk fermentasi sekam giling supaya lebih maksimal. Karena kalau tidak difermentasi dulu, untuk kita kasih pakan ke ternak itu kurang suka ya teman-teman, kurang maksimal. Nah, jadi lebih bagusnya lagi difermentasi supaya ternaknya itu lebih suka lah. Oke, gitu aja teman-teman. Simpel cara fermentasi sekam gilingnya, mudah-mudahan lebih bermanfaat untuk teman-teman ya. Sekali lagi, kami bukan mau menggurui, bukan mau merasa lebih hebat, tapi kami di sini hanya berbagi pengalaman, berbagi ilmu yang pernah kami rasakan. Oke, terima kasih teman-teman. Ditunggu komen-komennya di dalam video. Jangan lupa juga di subscribe untuk channelnya ya teman-teman, untuk supaya kita bisa lebih semangat bikin videonya dan mudah-mudahan lebih bermanfaat buat teman-teman. Bagi yang mau langsung komunikasi dengan kita tunggu di nomor WhatsApp 0821234067787. Oke, bye bye.